Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dibuat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Andri Wantoro dengan NIM 20020101199. Pada materi presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester ini yang telah ditentukan, yaitu bisnis model Canvas. Sebelum masuk pada materi, untuk template pada bisnis model Canvas ini, saya memakai dan mengambil pada contoh yang sudah ditentukan. Dan untuk materi yang saya ambil yaitu tentang tema kuliner, Depot Snack Store. Pertama, model bisnis Canvas. Ini suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. BMC, bisnis model Canvas, ini merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Ini pencipta Alexander Osterwalder pada tahun 2005, kemudian dapat digunakan oleh semua lini masa bisnis tanpa batas sektor usaha. Untuk tujuan analisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Fungsi BMC pertama memudahkan berusaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagian sederhana. Terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Kemudian yang selanjutnya, rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen bisnis model Canvas memudahkan berusaha untuk memahami tujuan bisnis. Kemudian alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Dan yang terakhir, panduan untuk mengeksekusi bisnis. Kemudian kita memasuki elemen model bisnis. Yang pertama, custom segment, segmentasi konsumen. Pada blog ini, pebisnis harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan seperti customer job, customer gain, dan customer pain. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Atau dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Kemudian yang kedua, value proposition atau proposisi nilai konsumen. Sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Itu yang A, produk dan service. Yang B, pain relief. Yang C, gain creator. Ini seperti pada bagian berikut bisnis model. Kemudian yang ketiga channel atau saluran.
Channel atau saluran adalah bagaimana bisa menyampaikan produk sampai hingga kepada konsumen. Nah, melalui media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa secara digital, baik melalui platform tertentu atau sosial media. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis model Canvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Kemudian yang kelima, key resource sumber daya. Pada materi key resource ini adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang baiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Hal yang mempengaruhi sebagai berikut. Fisik itu termasuk gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Kemudian intelektual, merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Dan yang paling mempengaruhi yaitu SDM, di mana orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Yang terakhir, keuangan, jalur kredit, saldo, tunai, dan sebagainya. Kemudian materi yang keenam dari pembahasan ini, customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Kemudian yang ketujuh, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Pada pembahasan materi teori ini, semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu pertama produksi, kedua pemecahan masalah, yang ketiga platform atau jaringan. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Dalam hal ini untuk menjalin kerjasama dengan mitra. Ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau lain-lainnya dalam bisnis. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan. Misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Kemudian yang 9, cost structure, struktur biaya. Konsekuensi secara finansial dari acara yang digunakan dalam model bisnis dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resources, key partnership, dan key activities ditetapkan. Untuk yang kemudian, time forecast studi. Jadi kita akan memasuki studi kasus, yaitu report snack yang saya ambil untuk materi atau tema pada kali ini. Nah, untuk bisnis model Canvas, seperti yang tertera di bagan, ada get partner, key activities, value proposition, customer relationship, key resources, channel, cost structure, revenue stream,
Kemudian ada customer segment yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama, pada snack depot ini sejarah awal mulanya pada usaha ini biasanya makanan ringan, camilan atau kudapan dalam bahasa Inggris disebut snack adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama. Dalam arti makan pagi, makan siang, atau makan malam. Dan sejauh ini, bisnis makanan dan minuman memang yang selalu stabil perkembangannya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya restoran, depot makanan, hingga warung makan pedagang kaki lima. Tak jauh berbeda dengan makanan berat, bisnis makanan ringan pun banyak bertebaran di segala penjuru kota. Para pedagang makanan ringan yang unik dan khas pun masih berkembang pesat, walaupun menggunakan bahan dasar yang sama, tapi tidak sedikit yang mengemasnya sangat menarik hingga menjadi sebuah produk yang terbaru. Jadi pada toko snack atau istilahnya dengan bahasa sekarang snack depot ya, depot snack itu menyediakan aneka macam snack atau camilan sehingga nanti bisa dijual baik itu untuk langsung ke pelanggan ataupun ke mitra-mitra kerjasama seperti franchise ataupun pelanggan yang ingin berjualan kembali untuk repacking dengan ecerannya. Yang pertama pada depot snack customer segment ini depot snack dirancang untuk mendistribusikan banyak pelanggan. Untuk alasan ini, produk mencakup bervariasi, mampu menjangkau pelanggan di berbagai kalangan mulai dari anak sekolah hingga pegawai kantor maupun perusahaan untuk segala usia dan kalangan, baik menengah maupun atas. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa snack itu merupakan kebutuhan yang sangat pokok setelah ke menu makanan yang berat seperti makan pagi, siang, malam. Nah, ini untuk makanan tambahan sehingga menjadi di setiap kantor itu menjadi hal yang kadang wajib untuk disediakan. Kadang kerja juga sambil memakan camilan gitu. Dan anak sekolah pun juga sangat banyak dalam mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua value proposition, proporsi nilai konsumen. Hal yang diberikan bagi konsumen adalah kualitas dari pengemasan atau dari setiap snack yang dibuat dalam bentuk eceran. Pengemasan kecil-kecil bertujuan menjangkau lapisan semua kalangan masyarakat. Karena ukuran besar hanya dibuat untuk grosir pelanggan yang akan dijual kembali. Sehingga mereka setiap pelanggan grosir membuat pengemasan sendiri atau repacking. Sedangkan keuntungan berlangganan, customer service 24 jam. Jadi untuk layanan bisa order secara online dan standby untuk layanan konsumen itu 24 jam. Kemudian kedua, grosir bagi para pelanggan yang bergabung. Ya, setiap pelanggan yang bergabung itu bisa mengambil secara grosir ataupun eceran dengan harga yang khusus. Dan yang ketiga, harga khusus bagi pelanggan grosir. Nah, sebagaimana dengan pembelian besar dan eceran itu berbeda harga, khususnya untuk para mitra pelanggan snack depot ini mendapat harga khusus untuk grosir dalam jumlah banyak. Kemudian yang selanjutnya bisa repacking, bisa memakai nama brand. Brand dalam arti di sini bisa membuat sendiri dengan merek sendiri dan atau jika tidak membuat sendiri bisa memakai nama brand Snack Depot. Karena khusus untuk pelanggan dari Snack Depot itu boleh memakai brand. Kemudian yang ketiga, channel atau saluran.
Saluran utama Deposnet melalui membuat dekat dengan pelanggan, baik melalui Facebook maupun WhatsApp, sehingga informasi akan selalu terupdate setiap saat. Selain itu, dalam strategi menggunakan baik iklan berbayar atau saran rekomendasi dari pelanggan setia. Jadi pada channel ini nanti kita akan melihat bahwa penawaran di media sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp, itu kemudian di platform lain akan mengadakan live secara langsung agar para pelanggan atau pembeli itu langsung bisa melihat produk secara langsung tanpa harus datang ke toko. Kemudian yang keempat, revenue stream, sumber pendapatan. Model bisnis depot snack sumber pemasukan dari snack penjualan yang bisa menjangkau karena setiap orang membutuhkan jenis makanan ringan di saat santai atau sedang bekerja. Dengan model kemitraan bisa membuat peluang bisnis bagi pelanggan yang ikut terjun dalam bisnis depot snack dengan model repacking. Jadi pada sumber pendapatan ini bahwa intinya depot snack menjual aneka macam makanan ringan atau snack dan bisa dibuat dalam kemitraan seperti pelanggan yang grosir ataupun nanti bisa marketing. Jadi membuka lowongan khusus untuk para marketing dan sales. Dari itu sumber pendapatannya. Kemudian yang kelima, key resource, sumber daya. Snack depot ini selain pemasukan dari penjualan barang secara langsung, model bis ini mampu menjaring baik marketing maupun sales. Jika para pelanggan tidak mau modal sendiri, akan dibekali dari depot snack store berupa barang, kemudian bisa mencari arah tujuan pelanggan sesuai sasaran dan target. Maka lapangan kerja akan tercipta dengan adanya peluang dalam marketing ini. Dan yang keenam, customer relationship, hubungan konsumen. Pada snack depot ini hubungan dengan pelanggan atau selanjutnya kita sebut customer relation adalah strategi sebuah bisnis dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Seperti biasa dalam membangun hubungan dengan konsumen pada kegiatan yang sudah berjalan yaitu pemberian reward bagi pelanggan grosir dan pemberian voucher kepada pelanggan atau konsumen biasa. Dalam arti pembeli tidak tetap eceran dan sekali datang menjadi pelanggan setia kemudian akan kita kasih voucher. Kemudian yang 7, aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Snack depot pada kegiatan penjualan ini di mana teknologi digital menjadi strategi yang pokok pada era ini. Live dalam penawaran produk selalu dilakukan setiap hari, sehingga jangkauan ini lebih luas dengan adanya kegiatan yang didukung dengan live. Kemudian yang kedelapan, partnership atau kerjasama. Depot Snack mempunyai banyak mitra di berbagai tempat, baik yang dikelola secara cabang maupun franchise dan para pelanggan grosir yang berjualan secara mandiri. Artinya, pada kerjasama ini, pihak Depot Snack memberi kebebasan kepada para mitra kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga akan nyaman dalam bekerjasama. Kemudian yang 9, cost struktur, struktur biaya. Nah, seperti pada struktur ini mulai dari direktur utama, kemudian ada general manager sales dan marketing, kemudian akan mengelola manager sales, business development manager, manager operasional, kemudian ada staff sales, business development staff, staff operasional. Kemudian general manager keuangan dan akunting, ada manager akunting, manager keuangan, staf akunting, staf keuangan. Ini untuk struktur dalam organisasi mengelola biaya.
Dan di sini terdapat beberapa elemen dalam struktur biaya yang tidak disebutkan bahwa seperti biaya tetap berupa biaya sewa, biaya utilitas, pengeluaran gaji, membayar pajak, asuransi, dan bunga pinjaman bisnis. Nah, secara umum, cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnisnya. Terima kasih kepada Ibu Rati. Kami ucapkan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu kami singkat dari materi ini sesingkat-singkatnya, tidak maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.